Refli Harun meledek habis-habisan PKS. Kabarnya di berbagai tempat PKS itu tumbang, saudara. Calon yang diusung oleh PKS tumbang. Bahkan di Depok 20 tahun PKS berkuasa, ya, membangun rezimnya selama 20 tahun sangat kuat. Di Depok rungkad sekarang. Calon yang diusung oleh PKS kalah. Di Jakarta jelas kalah juga oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Di Jawa Barat Presiden PKS rungkad oleh Kang Deddy Mulyadi dan diledek oleh Refli Harun. Sayang sekali pengkhianatan PKS kepada Anies katanya. Padahal saya kira bukan hanya faktor Anies. Di Jawa Barat itu faktor personal. Salah satunya juga Kang Deddy Mulyadi yang mampu menumbangkan calon dari PKS skala Jawa Barat. Jadi orang itu sekarang sudah mulai rasional di dalam memilih. Mau di DKI Jakarta, mau di Jawa Barat. Ya, itu sudah mulai rasional. Tidak lagi kemudian menitik beratkan pilihannya terhadap basis ideologis partai politik, enggak. Tapi basis yang kemudian dijadikan rujukannya rasional. Orang apakah yang dipilihnya ini benar-benar mencintai rakyat, menghormati masyarakat, akan membuat Jawa Barat lebih maju dan lain sebagainya. Itu yang menjadi dasar kuat PKS rungkad dan dasar kuat Kang Deddy Mulyadi menang telak 62%, saudara. Di tempat saya di Ciamis itu basis kuat PKS. Di sekeliling rumah saya itu basis kuat PKS. Bannernya di sana ada, pengurusnya juga ada. Di TPS tempat di sana PKS kemarin itu ngebagi batu ya. Ada lampu juga kemudian ditanam di tempat saya tuh. Rungkad, saudara, rungkad. Padahal Kang Deddy Mulyadi, saya pribadi yang kemudian selalu mengkampanyekan beliau, tak memberikan apapun kepada masyarakat, tetapi tetap masyarakat memilih banyak di sana. Tak ada satupun banner Kang Deddy, tapi tetap pemilih Kang Deddy banyak. Artinya apa? Masyarakat benar-benar memilih atas dasar kesadaran rasionalnya. Gitu. Itu penting. Pemilih Jawa Barat sudah menjadi pemilih yang cerdas. Ya. Bukan lagi digiring bisa oleh orang lain, tetapi menggiring dirinya sendiri oleh dia. Karena sekali lagi masyarakat sudah bisa melakukan perbandingan informasi oleh dirinya, bukan oleh orang lain, oleh dirinya. Nah, kita lihat nih, ledekan Refli Harun kepada PKS yang tumbang di mana-mana. Keputusan PKS untuk mengkhianati Anies Rashid Baswedan dari kesepakatan mengajukan aman Anies Sohibul Iman, dan kemudian ketika ada peluang putusan MK tetap bergeming. Bergeming itu artinya tidak bergerak ya, bukan tidak bergeming. Tidak lagi pulang seperti di Jawa Barat menghadirkan pasangan sendiri Ahmad Saiku dan Ilham Habibi. Akhirnya mengecewakan pendukung PKS, dan sehingga PKS yang terkenal sebagai partai yang solid akhirnya terbelah, terutama di Jakarta. Ya, PKS tidak sadar bahwa pemilih PKS itu adalah pemilih Anies. Pemilih Anies kebanyakan memilih PKS, tetapi mereka percaya diri bahwa PKS solid sebagai partai kader. Ternyata enggak juga. Mungkin kader militan PKS solid, tetapi mereka orang seperti saya misalnya, ketika kemudian PKS berkhianat, maka saya sebagai pemilih PKS at least pada 2 edisi pemilu terakhir memilih untuk tidak memilih calon PKS di DKI Jakarta. Ya, akibatnya kalah. Jadi sobat era sekalian, kalau kita hal yang sama pernah saya dengarkan dari Yunarto Wijaya. Untuk pertama kalinya PKS terbelah. Kenapa terbelah? Ya sederhana saja. Karena PKS itu Abah itu PKS in general. Ya,
in general. Nah, di sini kekalahan tersebut ya harusnya PKS yang mengantongi setidaknya menjadi wakil gubernur. Kalau dia berpasangan dengan Anies, jadi dia tidak dapat apa-apa. Di kabinet pun dia cuma menitipkan satu menteri, seorang profesional, tidak ada dari politisi PKS. Jadi apa yang didapat PKS? Bahkan di Pilkada Depok yang selama 20 tahun dikuasai PKS, mulai dari Nur Mahmudi Ismail, kemudian berikutnya wali kota berikutnya, tapi sekarang boncos. Di Jawa Barat PKS pernah berjaya dengan Ahmad Heriawan 2 periode, boncos juga. Jadi sobat era sekalian, ini pelajaran bagi PKS ya, agar tidak berkhianat dengan suara rakyat. Kita tidak tahu apa masalah PKS sehingga dia kemudian mengkhianati Anies dan konstituennya. Apa yang dicari PKS ketika dalam pasangan Ridwan Kamil Suswono dia hanya mendapatkan wakil gubernur, sama seperti kalau dia mengusung Anies. Padahal kalau mengusung Anies rasanya jauh lebih besar peluang Anies untuk memenangkan pertarungan ketimbang kalau seandainya dia berpasangan dengan RK. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan ini menjadi pembelajaran yang penting bagi elit-elit PKS yang kita tidak tahu apakah termasuk terbelenggu juga orang-orang yang pernah menjabat di pemerintahannya sehingga kemudian tiba-tiba dia berpikir untuk bukan berkhianat ya, meninggalkan Anies Baswedan. Coba kita lihat ya sahabat sekalian, ini suka atau tidak ya, saya mengucapkan ini karena saya pemilih PKS. Saya cinta PKS ya. Tetapi kemudian PKS kok begini. Ya. Jadi jangan marah ya Pak PKS ya. Oke, tuh. Bukan hanya faktor Anies, tuh kayak lagi. Ini kan Refli Harun sembari ingin meninggikan terus nama Anies Baswedan di kancah perpolitikan nasional. Sehingga keterbelahan pemilih PKS juga seolah-olah 100% karena Anies. Enggak, faktor Anies itu ada, tetapi tidak 100% apalagi di Jawa Barat. Yang jelas pemilih di Jawa Barat itu pemilih yang sangat rasional sekarang. Faktor Deddy Mulyadinya, dia menanamkan saham begitu lama kepada masyarakat dan itu yang menjadi patokan masyarakat kenapa memilihnya. Tak ada yang kampanye, bahkan di satu TPS tak ada saksi dari 04 itu tetap menang unggul. Tak ada saksi, bayangkan. Tak ada yang kampanye, tak ada saksi di sana, tetap unggul. Ada beberapa orang yang kemudian laporan kepada saya, Kang, ini di TPS saya ini menang Kang Deddy, tetapi tidak ada saksi. Yang apa-apa. Bayangkan, tak ada yang kampanye, tetap menang. Sekali lagi faktor Jawa Barat itu. Kenapa orang PKS juga terbelah? Karena melihat sosoknya. Dan bayangkan dari kemarin, aktivis-aktivis yang selalu menganggap bahwa PKS hanya satu-satunya seolah-olah partai Islam, mewakili umat Islam, menapikan loh PKB. Menapikan PKB. Padahal dia pun di dalamnya adalah orang-orang Islam. Dan di ke semua partai sekarang juga banyak orang Islamnya kok. Kenapa seolah-olah ini perwakilan umat Islam di partai ini? Ini bukan. Enggak. Dari ke semua partai politik juga ada orang Islamnya. Maka tak bisa ada satu partai menghegemoni seolah bahwa ini hanya perwakilan umat Islam. Yang lain tidak. Nah, yang jelas perwakilan politik orang FPI iya, perwakilan politik orang HTI mungkin iya. Jadi sudah sampai kepada titik kesadaran itu masyarakat. Tahu, apalagi dengan banyak statement-statement yang membohongi jelas masyarakat. Misal di Ciamis, ada seorang yang mengatakan Ittifaq Ulama Ciamis memilih Syekhu 03. Ittifaq ulama, bayangkan. Yang ngomong seperti itu, pertanyaan kita, apakah warga Ciamis mengikuti? Enggak. Karena tahu masyarakat Ciamis bahwa dia ngomong itu bohong. Dasarnya karena kepentingan politik dia menafikan ulama-ulama yang lain. Yang memilih calon yang lain selain daripada Ahmad Syekhu dan Ilham Habibi. Kan itu. Tahu masyarakat tuh. Kita bisa kemudian ngomong, melakukan perbandingan, melihat fakta. Dulu itu corong informasi
hanya dikuasai oleh orang-orang di panggung-panggung. Sekarang enggak, informasi bisa kita dapatkan dari TikTok, dari media sosial. Informasi bisa kita dapatkan dari YouTube. Informasi bisa kita dapatkan dari Facebook. Dulu enggak. Terpusat informasi itu hanya bisa dilakukan oleh yang punya panggung. Kalau ustadz-ustadz ya para penceramah itu. Guru-guru pengajian itu. Sehingga masyarakat tidak melakukan perbandingan. Ya, tidak melakukan perbandingan, Pak. Enggak melakukan perbandingan. Akhirnya ikut aja karena seolah-olah menganggap bahwa informasi ini yang benar. Karena tak ada perbandingan. Sekarang enggak, semua masyarakat melakukan perbandingan kok. Informasinya bergejibun di mana-mana. Ada seorang ustadz dari dari Purwakarta. Wah, gila-gilaan kan menyerang Deddy Mulyadi itu. Siapa yang mengkritik dia? Siapa yang melakukan antitesa terhadap ucapannya? Masyarakat biasa, dan banyak yang menerima. Kenapa? Ya karena ini orang ngomong disandarkan pada kepentingan politik, tetapi kebencian yang diucapkan, apalagi ngutip ayat Al-Quran, apalagi ngutip hadis, masyarakat tahu loh. Masyarakat tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Oh Ustadz, omongan ente itu untuk ente, bukan untuk orang lain. Kan itu loh. Jadi hati-hati. Sebagai seorang ulama, sebagai seorang penceramah, sebagai seorang ustadz sekarang itu bila mau main-main di ranah politik, hati-hati. Jangan coba mengeluarkan ayat, jangan coba mengeluarkan hadis lalu Anda tafsirkan untuk kepentingan Anda sendiri. Lalu Anda tafsirkan untuk kepentingan politik partai yang Anda dukung, calon yang Anda dukung. Kenapa? Karena akan ketahuan oleh masyarakat. Akan ketahuan ayatnya kemana, hadisnya kemana, tafsirnya kemana. Tahu kok. Tahu. Teks ayat Al-Qurannya selalu benar yang diucapkan. Teks hadisnya selalu benar yang diucapkan. Tetapi tafsirnya seringkali diseret paksa oleh kepentingan dia. Lalu dia lemparkan kepada orang lain. Itu. Dan satu kali lagi masyarakat sudah tahu. Jawa Barat sekarang dipimpin oleh orang yang jelas ngerti Kasundaan dan akan menjaga tradisi budaya Kasundaan, dan kita sama-sama harus sepakat, pemimpin dan warganya, kita harus jaga budaya kita. Nah, bila ada orang yang datang ke Jawa Barat, ke Tatar Pasundan, lalu ingin merusak budaya kita, kita harus jadikan musuh bersama. Nggak bisa lah, orang lain datang ke sini hanya untuk mengendalikan masyarakat Pasundan, tujuannya demi kepentingan politik dia, sembari menginjak-injak budaya kita. Nggak bisa, sekarang kita harus tolak sama-sama. Dan pemimpin hari ini, Kang Deddy Mulyadi, berkomitmen untuk urusan itu. Dulu-dulu nggak ada komitmen seperti itu, Pak. Justru kelompok-kelompok itu yang merusak budaya kita itu, yang mengucapkan, menghina Sampurasun menjadi campuracun itu didekati oleh elit-elit politik tertentu. Untuk apa? Untuk nanti di setiap momentum politik ada masa yang bisa kemudian dijual. Begitu. Wah, sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar-kabar nih, saya lagi mancing sambil masak di atas perahu. Wah, kacau. Dapat gak? Belum. Nanti juga akan dapat. Iya, kan ngenah nu menang banyak ngopi teh. Alah, ngenah pisan. Ngopi Uus. Ngopi Kang Uus. Udah diam. Diurnya meratapi kekalahan. Enggak apa-apa. Bertengkar itu ada menang ada kalah. Ente kan sudah berupaya, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Pada akhirnya kalah, ya wis, itu pilihan masyarakat. Terima ya. Jangan tidak menerimanya. 60% Pak, pas saya berapa? 20%, jauh. Mohon maaf, jauh. Baina sama wasumur bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.